Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadatul mukarramin, para ulama, para guru, khusus guru kami, orang kita Al-Ustaz Dr. Syahid Qaryadi, yang kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat panjang umur dan berkah. Amin. Para guru, para asatidzah, para hujat, para sesepuh, bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak memisahkan belakang takzim kami, yang kami doakan juga beliau selalu sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja, adik-adik, dan seluruh muslimin muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kemuliaan baik keluarga dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami doakan selalu mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat wal afiat. Amin. Allah kasih harta yang melimpah dan berkah. Nanti bisa sama-sama bareng nyusul ke Mekah, bisa tawaf bareng-bareng di Mekah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari sana bisa beli sawah, beli rumah, beli mobil mewah, ya biarkan tempatnya susah. Amin. Putra putrinya, istri-istrinya soleh dan soleha, ya bapak-bapak pokoknya selalu biar istrinya nambah. Amin. Amin ya robbal nambah soleha. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tanpa terasa. Baru kemarin kayaknya kita tarawih, kucuk-kucuk udah sampai di malam ke-29. Alhamdulillah. Senang apa sedih? Sedih apa senang? Sedihnya kenapa ini? Nggak bisa mudik. Senangnya kenapa? Iya. Bisa lebaran. Ya, kalau sedih alhamdulillah berarti kita nyontoh sama Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat menjelang akhir Ramadan sedih. Tapi sedihnya tentang karena nggak bisa mudik, udah nyampe mudik disuruh balik lagi, bukan. Tapi karena Ramadan bakal ninggalin kita, masya Allah. Ya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senang dan sedih kita ini campur aduk. Semoga ini menjadi wasilah Allah terima segala amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Ramadan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada materi terakhir ini dikasih sama dia perpisahan dengan Ramadan. Jadi judulnya bukan Bang Helmi, judulnya perpisahan dan sekaligus menjaga semangat Ramadan. Gitu. Kalau perpisahan sudah pasti ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Makanya senang gak senang, suka tidak suka, Ramadan bakal ninggalin kita. Contohnya kita udah nyampe malam 29. Makanya jemaah dirahmati Allah, kalau udah kita begini nggak bisa lagi ngarepin Ramadan yang kemarin sudah balik lagi, nggak bisa. Makanya yang paling penting buat kita semuanya adalah sekarang singsikan lengan baju, kata Kezen dan MZ. Persiapan nanti selepas Ramadan dulu bagaimana. Betul-betul. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu waktu yang singkat ini ada beberapa poin yang harus kita jaga, kita rawat. Karena selagi selalu diingatkan, saya kalau ngisi di mana-mana yang selalu diingatkan, kita masih ingat Ramadan tahun yang lalu itu kita nggak bisa seperti ini. Ramadan tahun yang lalu nggak bisa kumpul takjil buka puasa bersama, betul-betul. Makanya Ramadan tahun ini yang walaupun sudah sampai ke akhir Ramadan, kita harus ingat tahun kemarin kita nggak bisa begini. Makanya Ramadan ini mestinya jadi Ramadan yang istimewa, harus dimaksimalkan. Tapi ternyata masya Allah, innalillah, kita udah nyampe ke 29, tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ya bareng-bareng di hari Ramadan yang tersisa ini, gasnya masih gasnya gas full. Jangan kasih kendor. Yang lain boleh istirahat, yang lain boleh rehat dulu. Kita nggak boleh. Karena Ramadan tahun ini
adalah modal kita. Karena Abu Hasan Al-Basri mengatakan, wa mata tadri adraka Ramadan. Kita nggak tahu kapan kita bisa ketemu dengan Ramadan lagi. Ramadan tahun kemarin nggak bisa lagi yang ada kelewat ini 29 hari, 28 hari. Ramadan tahun depan kita masih sebatas harapan dan doa. Makanya Ramadan modal kita ya tahun ini. Jadi tahun ini yang kita lagi sehat, yang kita lagi beri kesempatan punya rezeki, maka maksimalkan yang harus kita punya. Jihad itu adalah mengerahkan semua kemampuan kita. Fisiknya kita gunakan sebaik-baiknya, pemikiran kita fokus buat Allah, hati kita gantungkan kepada Allah, harta kita maksimalkan hanya untuk Allah, jangan ditunda-tunda. Makanya kata Abu Yuji, boleh disimpan namun ayat, jangan disimpan kalau lagi ada, jangan ditumpuk-tumpuk. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Jadi paling tidak ada 3 poin. Ini yang harus kita rawat nih, menjelang akhir Ramadan dan bahkan selepas Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, rumusnya pakai kudu, ilmu kudu. Apa yang kudu yang pertama? Yang pertama hati kudu tulus, hati kudu ikhlas. Niatkan, azamkan dalam hati, oke, Ramadan tahun ini kita boleh ditinggal, tapi selepas Ramadan ibadah kita akan kita kejar, insya Allah. Hati dengan ikhlas, jaga hatinya. Makanya Rasulullah SAW menasihati dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang jenius, sahabat yang pintar. Rasulullah mengatakan begini, jadi safina, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, perbaharuilah sampanmu. Fa'inal bahra la fa'inal safina la tarjil yabas. Karena kapal itu, sampan itu tidak akan bisa berlayar di tengah jalan yang kering. Nah, as-safinah ini, kapal itu diibaratkan dengan al-qalb, hati kita semuanya. Karena jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah kita itu digantungkan tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Makanya jamaah dari Allah, kalau Ramadan tahun ini aja kita bisa rawat salat jamaahnya, tarawihnya kita bisa rawat sampai dengan jam 8:30, bahkan beberapa hari yang lalu sampai jam 9 malam. Betul ya? Baru jam 9 malam, luar biasa. Saya selesai 8:30, tadinya saya mau ngopi pakai motor, lah masih sholat ini, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan itu sebagai latihan Bapak Ibu semuanya, nanti kalau di Mekah lebih panjang dari itu. Amin ya Rabbal. Ngelesnya bisa aja. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan kan kita tadarusnya perpanawanya agak panjang dikit, jadi kalau di Mekah enggak ada. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita kudu tulus. Makanya kayak kami Kiai Syirah Mamun, semoga beliau sehat walafiat panjang umur. Beliau ngasih tahu sama santrinya, kalau pengen sukses, pengen hebat, pengen berhasil, jadikan semua pekerjaan kita dengan hati yang ikhlas. Jadikan sebagai hobi. Apa maksudnya hobi itu? Kerjakan semuanya dengan hati yang ikhlas tulus. Insya Allah kalau hati kita ikhlas tulus, apapun itu pekerjaannya, berat sekalipun kerjaan itu, tapi kalau hati dengan tulus ikhlas, insya Allah akan menjadi ringan. Bukan hanya ringan pekerjaannya, tapi akan mendatangkan kebaikan. Amin ya Rabbal. Makanya Kiai Syirah Mamun sampai umur 80 tahun ini beliau masih sehat walafiat. Karena kalau dakwah itu senang banget. Mudah-mudahan di jamaah kita ini yang sholatnya jamaah walaupun Ramadan, selepas Ramadan senang juga jamaahnya. Amin. Yang selalu baca Quran Ramadan, senang baca Qurannya sampai selepas Ramadan Qurannya dibaca. Amin. Yang ngasih box 100 box kemarin, mudah-mudahan senang besok dikasih lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah, hati yang ikhlas. Semua perbuatan kalau dikerjakan dengan ikhlas semuanya ringan. Nah, kalau kita belajar ikhlas, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita belajar sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu ikhlasnya luar biasa, membesarkan putra-putrinya dan Bapak juga. Alhamdulillah, dengan hati ikhlasnya tanpa pamrih, jadi anak-anak yang sukses semuanya. Amin. Makanya kata kiai saya, beliau punya anak 7, dan 7 itu jadi orang semuanya, maksudnya menjadi orang beneran, jadi sukses semuanya. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi tentara. Jadi beliau cerita kalau ibu-ibu itu biasanya kalau anaknya ada 7, anak-anak belum makan, ibunya belum makan, anak-anaknya dulu suruh makan dulu. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya Pak ya. Jadi anak-anak belum makan, kitanya juga belum makan. Yang penting putra-putrinya dulu makan dulu. Benar? Betul. Anak dulu. Makanya orang dulu juga sama. Anak-anaknya tuh nurut semuanya.
Kalau dibilang cicing, kamu kayak cicing kan? Diam, nurut. Kenapa? Di samping juga cara membesarkannya ikhlas, kasih makannya juga ikhlas. Makanannya dipetik sendiri, diolah sendiri, disuapin sendiri pakai tangan. Jadi tangannya itu nyampe ke mulutnya. Kalau sekarang kan enggak, pakai sendok. Nah, sendok kalau ibunya, pembantunya kadang-kadang. Jadi jangan kaget kalau anak sama ibunya psikologisnya makin jauh. Betul-betul. Orang tua dulu makannya dipetik. Nah, kalau sekarang kadang-kadang makanannya beda. Instan. Cari yang sudah paketan, yang sudah sasetan. Bahkan saking pengennya, saking ribetnya, apalagi sekarang zamannya ibu udah sibuk sama TikTok sama WA-an, ibu ya. Itu makanannya di blender, puter. Jadi instan, pengen cepet-cepet aja. Makanya kalau ada anak-anak yang dimarahin, ngambuk, marah-marah, dikasih tahu, diperintah, dilarang, diomelin, muter-muter, jangan-jangan makanannya dikasih blender, itu bisa jadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang ikhlas pengaruh semuanya. Oleh karena itu dirahmati Allah, Ramadan juga begitu. Ramadan tahun ini saya yakin buat kita semuanya ibadah Ramadan ini khususnya semuanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban, ikhlas semata-mata mengharap rahmat Allah. Insyaallah kalau kita ikhlas selepas Ramadan ibadah kita tetap kita rawat insyaallah. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hati tulus. Yang kedua, ibadah juga kudu bagus. Nah, ibadahnya kudu bagus, kudu dirawat juga. Karena ibadah ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awal ibadah iman as-salatu. Kewajiban yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah sholat fardu 5 waktu kita. Makanya sholat fardu jamaahnya bukan cuma Ramadan aja. Insya Allah selepas Ramadan tetap kita rawat insya Allah. Jangan sampai Ramadan sholat ini kita jaga, selepas Ramadan tinggal. Ya Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kallatina qad tasla min ba'di quwwatin ankata. Jangan kau jadi seperti wanita pemintal benang. Kalau lagi minta, lagi ngejahit, benangnya udah dipintal bagus, udah rapi, udah keren, udah kuat, dibongkar lagi, dirapetin lagi, dibikin lagi, udah bagus, udah kuat, dilepasin lagi, begitu aja. Nah, itu namanya ada tuh dalam Al-Quran. Saya lupa, Markona apa Masrofa sebetulnya, lupa itu namanya dalam Al-Quran. Namanya begitu. Jadi perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti wanita pemintal benang. Udah dirapiin, dibikin yang bagus, udah bagus, dilepas lagi, dibongkar lagi. Begitu juga kita. Ibadahnya kudu bagus. Jangan sampai Ramadan yang sudah kita rawat, kita bangun, kita jaga ibadah kita, baik ibadah yang mahdohnya, ritualnya, sholatnya, puasanya, tahajudnya, qiyamulailnya, selepas Ramadan dibongkar lagi, ditinggalkan kembali. Nah, ini tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Justru tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya kudu bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, saya dan kita doakan semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dan istiqomah dengan ibadah salat fardu 5 waktunya. Amin ya rabbal. Yang ketiga Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ketiga apa yang harus kita rawat? Nah, yang kita rawat walaupun Ramadan akan meninggalkan kita, yang harus kita rawat adalah memperbanyak amal sholihah. Al-amal sholihah itu al-amal sholihat. Makanya kalau dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati. Ya, amal sholihati itu adalah amal-amal sholihah, banyak macamnya, varian, baik ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Tapi juga ada amalan sholihah, amal yang sosial. Apa itu amal sosial? Amal-amal yang berkaitan dengan hablum minannas. Termasuk apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ajwadan nas, menjelang akhir Ramadan, beliau itu menjadi orang yang paling dermawan. Bukan dermawan, bukan. Dermawan. Orang yang dermawan itu orang yang ringan tangan ngasih hartanya. Makanya tadi kata Bauci, kalau jadi
apa namanya, kalau pengen sukses ulah minta lamun terboga, jangan minta kalau nggak punya, jangan ngemis, jangan minta dikasih hari, kalau minta sama Allah. Yang kedua ulah nolak lamun dibere, bersyukur. Nah yang ketiga ulah disimpan lamun ayat, kalau lagi ada jangan disimpan, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Contohnya begini, kalau punya sarung 5 bagi-bagi sehari, haja itu sehada selesai. Kalau punya gamis 5 bagi-bagi, Bang Helmi, Bang Samsul, insya Allah bagi-bagi namanya itu. Jangan simpan-simpan, termasuk jamaah mati Allah. Ini ada waktu tinggal 2 malam, 3 malam terakhir. Alhamdulillah Masjidul Huda tetap istiqomah mengadakan qiyamul lail, diawali dengan khataman Quran, kemudian ada itikafnya yang mulai kita bangun setengah 3 sampai setengah 4 kita sahur bersama. Alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh donatur, baik donatur yang takjilnya yang tak pernah berhenti, yang selalu luber terus, alhamdulillah. Donatur kemudian sahurnya, kemudian infak sodakonya dan sebagainya. Inilah amalan-amalan yang harus kita rawat, kita jaga. Nah di penghujung malam ini, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kami tentunya membuka kesempatan lebar-lebar. Barangkali ada yang ingin berinfak dan sodakohnya. Ya mudah-mudahan sih harapan saya dan harapan doa kita semuanya, kalau 10 hari pertama barangkali kita kurang maksimal, 10 hari kedua udah mulai kendor, yang 8 hari terakhir ini kita juga banyak lemesnya. Maka mudah-mudahan dengan harapan, dengan harta yang kita berikan buat Allah, imma buat takjilnya, imma zakatnya, baik infak dan sedekahnya ataupun buat sahur bersamanya, mudah-mudahan ini menjadi pemberat penutup amal-amal sebelumnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita baca surat Al-Fatihah buat semua para donatur yang selalu ikhlas memberikan perhatian donasinya buat kita semuanya. Kita doakan semoga beliau-beliau Allah lancarkan berkah rezeki mereka semuanya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kita doakan juga taubat buat para pewaris, pengurus ahli waris daripada pewakaf Masjid Huda. Semoga Allah terima segala ibadah solehnya dan beri dosa-dosanya. Dan buat pengurus semoga sehat walafiat, termasuk Bapak Amung dan seluruh pengurus sepuh yang sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Tentunya kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita doakan semoga yang sakit, orang tua, sahabat, kerabat, pengurus dan jamaah semuanya yang sakit diangkat segala penyakitnya, sehat walafiat. Dan kita semuanya, keluarga kita, semoga Allah tetapkan sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa tetap istiqomah sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti perpisahan kita melepas Ramadan, tentunya kami berharap mengundang jamaah sekalian yang punya waktu pada tarawih nanti jam 10 sampai jam setengah 3. Jam 10 malam kita akan mulai dengan khataman Quran. Barangkali yang belum sempat khatamin Quran, silakan duduk yang rapi, ngaji. Saya nggak bisa ngaji, duduk aja dengerin, insya Allah dapat khataman Quran pahalanya. Betul Pak Haji? Karena ini malam 29 malam terakhir, malam kita manfaatin, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti jam setengah 12 kita istirahat, setengah kita bangun. Nah mudah-mudahan ini menjadi amaliyah pemberat kita di penghujung bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.